pemirsa untuk membahas terkait love scamming, seperti apa modusnya dan kerugian seperti apa yang dialami para korban. Saat ini saya sudah terhubung dengan Brigjen Pol Amur Chandra, Sekretaris NCB Interpol Divisi Hubungan Internasional Polri, untuk mengetahui lebih lanjut kasus love scamming ini. Ya, selamat siang Pak Chandra. Selamat siang Mbak Lydia, selamat siang para pemirsa Studio Polri TV. Baik, ya. Salam presisi. Salam presisi. Ya, Pak Brigjen Pol Amur Chandra, love scamming atau romance scam ini seperti apa kasusnya sampai akhirnya bisa diungkap oleh Divhub Interpolri? Ya, ini berawal dari komunikasi antara Divhub Interpolri, Sekretariat NCB Interpol dengan pihak kepolisian Cina, termasuk juga menindaklanjuti dari hasil pertemuan IMDC kemarin yang kita buat baju. Kita intens berkomunikasi dengan pihak kepolisian Cina, yang kemudian pihak kepolisian Cina memberikan informasi yang valid kepada kita, dan mereka mengirimkan timnya ke Jakarta berkoordinasi langsung dengan Interpol Indonesia. Kemudian kita adakan suatu analisa dari laporan dari mereka, kemudian kita tindak lanjuti langsung bersama-sama dengan pihak kepolisian Cina untuk langsung mengecek, melihat di lokasi yang diduga tempat berlangsung atau tempat berkumpulnya para WNA asing ini yang dia melakukan love scamming. Ini kejadian kurang lebih beberapa hari yang lalu. Kita sudah melakukan suatu tindakan penegakan hukum bersama-sama dengan Polda Kepri, di Krimsus Polda Kepri, dan kepolisian Cina sendiri, karena terkait keterbatasan bahasa dari yang kita miliki, karena semua pelaku ini tidak ada yang bisa berbahasa Indonesia. Ya, Pak Chandra, dari artikel yang saya baca, love scamming ini ada atau romance scam, jenis penipuan di mana pelaku memanipulasi korban secara emosional melalui hubungan romantisme palsu. Nah, modus yang dilakukan pelaku untuk mengelabui korban itu seperti apa, Pak? Ini sebenarnya umum dilakukan oleh para pelaku love scamming, Mbak. Kita kalau di Interpol, data-data kegiatan love scamming ini sebenarnya banyak menyebar di seluruh kawasan negara-negara ASEAN. Mereka melakukan modus itu bertempat di satu negara atau satu tempat dengan sasaran adalah penduduk-penduduk negara yang lain. Nah, kebetulan ini para pelaku dari warga negara China ini mengambil lokus di tempatnya di wilayah kita, kemudian mereka melakukan kegiatan love scamming ini kepada para warga negara mereka. Modus yang mereka lakukan adalah mereka mengadakan suatu pertemanan melalui media sosial, melalui beberapa aplikasi dari medsos, dan mereka menyamar sebagai perempuan, dan ada juga yang memang talent mereka yang ikut dalam kegiatan ini beberapa perempuan. Kemudian mereka melakukan semacam video call, dan video call itu direkam oleh mereka. Dan hasil dari rekaman itulah yang mereka lakukan untuk bahan pemerasan terhadap para warga negara asing yang ada di Cina. Dan terdata menurut keterangan dari pihak kepolisian China yang bersama kita di sini, kerugian yang diakibatkan oleh tindakan mereka terhadap pemerasan kepada warga negara China itu cukup besar. Berarti dalam hal ini tidak hanya meminta ataupun menjalin hubungan cinta palsu, tapi juga ada pemerasan di dalamnya ya Pak ya? Ya. Jadi cinta palsu itu jembatannya. Jadi mereka ini sebenarnya yang menjadi korban ini tidak tahu mereka ini chattingnya dengan siapa. Baik. Karena hanya bermotifkan asmara, bahkan para pelaku ini ada yang laki-laki yang berperan sebagai perempuan, berperan sebagai perempuan dalam hal dia chatting. Jadi pada saat nanti video call-nya akan berlangsung, baru peran pengganti dari pihak perempuan dari pelaku ini yang ditampilkan. Ya, Pak Chandra, apakah pelaku saat memilih untuk memulai hubungan cinta palsu ini, dalam artian memilih
target korbannya, apakah sebelumnya dia sudah meriset tentang korban ini seperti apa, latar belakangnya seperti apa, atau profilnya seperti apa? Nah, menurut data yang kita dapatkan dari keterangan sementara bersama pihak kepolisian China ini, mereka random ini, Pak. Jadi mereka tidak menyasar kepada orang-orang khusus, tapi random. Semua ada yang terlibat juga beberapa kasta sosial yang cukup tinggi, ada juga yang rakyat biasa, tapi inilah yang dipakai modus mereka untuk melakukan kekerasan. Berarti di saat tadi Pak Chandra mengatakan mereka selain chatting, mereka juga melakukan video call. Apakah wajah asli pelaku yang ditampilkan? Pada saat chatting itu tentu tidak memakai wajah aslinya, tapi dia memakai profil-profil yang menarik. Jadi penipuannya itu dia chattingnya dengan gambar-gambar yang bukan orang yang sebenarnya. Apakah sebagian besar pelaku love scamming ini memang memilih negara lain untuk dijadikan tempat beroperasi mereka, Pak Chandra? Ya, kalau dari beberapa data yang kita dapatkan, ada beberapa negara yang menjadi tempat operator atau operasi dari kegiatan ini yang dilakukan oleh negara-negara asing. Misalnya seperti di Kamboja, itu operatornya memilih negaranya Kamboja dengan sasaran beberapa negara. Kita juga saat ini sudah bekerja sama dengan seluruh kepolisian di kawasan dalam hal penindakan ini, untuk percepatan prosesnya tidak lagi birokratif, tapi kita laksanakan secara B2B agar proses ini secepatnya bisa kita tuntaskan. Ya, dari pengungkapan kasus love scam yang dilakukan di Kota Batam, Kepulauan Riau, apakah pihak kepolisian juga melihat ataupun mendata ada orang Indonesia yang terlibat dalam aksi para pelaku love scamming ini, Pak Chandra? Ya, berdasarkan hasil penyelidikan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri serta para penyidiknya, membuka dari hasil barang bukti dan alat bukti yang didapatkan, sementara ini belum ditemukan korban dari warga negara Indonesia. Nah, baik. Dari pihak kepolisian, dalam hal ini Divisi Hubungan Internasional Polri terkait kasus love scam yang baru saja diungkap, seperti apa imbauan dari pihak kepolisian kepada warga masyarakat Indonesia agar mungkin bisa dijauhkan dari kejahatan penipuan seperti ini? Ya, dengan berkembangnya teknologi sekarang, Mbak, ini media sosial adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat sebagai penyampaian informasi. Tentunya ini bagaikan dua sisi mata uang, ada yang positif, ada yang negatifnya. Tentunya kita lebih berhati-hati lagi dalam manfaatkan media sosial, karena begitu kita masuk dalam suatu media sosial itu sudah berarti milik publik. Jadi tentunya dalam hal pertemanan, dalam hal berkomunikasi yang menggunakan sarana media sosial, tentunya kita harus lebih berhati-hati dan lebih menjaga ketatasusiliaan maupun norma-norma yang berlaku di Indonesia, sehingga kita tidak terjebak dengan tipuan-tipuan maupun ajakan-ajakan yang ujungnya pasti akan merugikan korban. Baik, baik. Terima kasih Brigjen Pol Amur Chandra, Sekretaris NCB Interpol Divisi Hubungan Internasional Polri, sudah bergabung dan berdialog bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih, selamat siang. Salam presisi. Salam presisi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Siang akan segera kembali.